Halo, selamat datang Pisces di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga semua Pisces Sun, Moon, and Rising bahagia. Semoga banyak diberkahi kemudahan, kebarokahan, kesehatan yang baik-baik buat kamu semua ya. Tema kali ini adalah tentang karma ya. Buah dari apa yang mereka tanam ke kamu, yaitu ngejahatin kamu ya. Menyakiti kamu, menjatuhkan kamu. Nah, apa sih karmanya? Tapi sekali lagi ya, kalau karma itu dua sisi sebenarnya. Ke kita sendiri, ke mereka. Bisa kita ambil karma baik. Misalnya kalau yang ngejahatin, karma, ya namanya karma ya. Karma itu sebenarnya kayak utang gitu loh, lunas melunasi. Kalau kita nanam kebaikan, kita nuai, kita memanen kebaikan. Kalau mereka atau kita menanam kejahatan, itu akan kita tuai juga seperti itu ya. Nah, bisa saja juga kita mendapatkan suatu kejatuhan. Apakah kita juga ada karma dari masa lalu? Karena ini nyangkut sampai ke sana loh. Atau bisa saja emang itu pembelajaran. Jadi ada dua sisi itu kan. Bisa itu pembelajaran dengan ketemu si A, si B, si C yang ngejatuhin kita, yang ngejatuhin kalian, yang ngejahatin kalian, atau memang itu adalah karma dari masa lalu, atau emang kamu ada titipan karma dari leluhur. Tapi apapun itu ya, kita akan lihat mengenai yang mereka dapatkan dari ngejahatin kamu ya. Tapi ini bukan suatu harapan agar mereka selalu terjatuh, agar kita mengorbankan dendam. Karena seperti kata Buddha, kalau kita punya dendam, kita tuh kayak megang bara di tangan kita, yang terbakar kita sendiri. Jadi kalau kita mengikhlaskan, kalau kita kayak ya udah ikhlas aja deh, itu juga kita tidak akan terbebani suatu beban yang kayak kan kita bawa kemana-mana. Kita lebih ringan melangkah, mau lari, mau ngapain, kita bebas melangkah gitu ya Pisces ya. Sekali lagi, karma ini memang banyak banget yang minta, tapi kadang-kadang aku hati-hati ya, karena karma ini ya bisa ke kita, bisa ke mereka. Apakah kita juga harus ngebayar karma gitu loh ya. Kita nggak sempurna, begitupun mereka gitu. Mereka pun ketemu kita, ada pembelajaran, ada lesson, ada hikmah di balik itu ya. Ada 5 koin, ada 5 piala. Oh my god. Jadi untuk para Pisces ya, sepertinya kamu dijatuhkan atau mereka menjahati kamu di finansial, juga menjahati kamu misalnya di cinta ya, menghadirkan orang ketiga, ngeghosting, atau mereka dua-duanya misalnya dalam satu kejadian tuh ya mereka menguras energi kamu ya, mengkhianati kamu, plus juga mungkin memanipulasi uang kamu. Ambil mana yang cocok aja, bisa salah satu, bisa dua-duanya, seperti itu ya. Oke. Nah, yang terjadi ke mereka, kalau aku lihat di 5 koin ini, walaupun misalnya dia dapat harta dari kamu, walaupun dia ngejatuhin kamu dan ngeghosting atau kayak menghadirkan orang ketiga, aku rasa terutama kalau di harta ini, kalau aku lihat di energi 5 koin ini ya, apalagi di sini ada 8 pedang ya, belati ya, kalau sides itu aku sih lihat ya kayak mereka nggak tenang. Walaupun aku lihat mereka berkecukupan sekarang, walaupun mereka aku lihat misalnya mereka udah punya cinta lagi, tapi kayak energinya tuh nggak tenang. Energinya tuh kayak ibaratnya mereka itu waktu ngejatuhin kamu, waktu ngejahatin kamu, ibaratnya tuh kayak minum air laut, semakin lama semakin haus, makin haus, makin haus, sampai mereka kekenyangan dan sakit. Itu yang aku lihat di sini. Apa yang mereka ambil dari kamu misalnya kayak materi ya di sini, itu tidak mencukupi mereka. Yang ada mereka semakin terbebani. Entah itu terbebaninya apa ya, kayak beban aja gitu loh, lovelies. Nah, aku suka dulu tuh waktu aku kayak masih kuliah gitu ya, kayak setelah kuliah itu senang banget aku nonton mafia. Itu kayaknya semua film mafia itu kayaknya hatam deh sama aku ya, kayak The Mobster, Kill the Dutchman, terus apalagi tuh yang lupa ya namanya ya, yang mainnya Al Pacino ya, sama Robert De Niro. Itu yang ngetok banget tuh, yang ada 3 circle, aku aja lupa ya. Itu aku lihat itu nggak bakal selesai. Mereka menjahatin si A ngejahatin lagi. Itu menjadi suatu lingkaran setan yang nggak selesai. Ada karma di situ, karma buruk malah.
Mereka kaya emang dari hasil ngejahatin orang-orang, tapi apa yang terjadi? Mereka nggak tenang. Yang ada itu balik ke mereka, karena terakhirnya itu ya si keluarganya Corleone kalau nggak salah ya, kan anaknya juga meninggal gegara tingkah mereka sendiri gitu loh, yang mereka sayangi, yang mereka lindungi itu akhirnya mati gitu loh, dengan tragis seperti mereka membunuh musuh-musuhnya gitu. Karma nggak selesai kalau kita tidak membebaskan, kalau kita tidak mengikhlaskan dan memutus tali karma di situ. Aku sih lihat ya di sini emang kalau karma ya, karma mereka itu kayak seperti film itu gitu, nggak selesai-selesai, kayak minum air laut ya. Mudah-mudahan kita doakan aja seperti kita mendoakan diri sendiri agar apapun yang terjadi, yang menimpa kamu, menimpa mereka, itu selesai dan mengambil hikmah dari suatu pembelajaran. Mudah-mudahan kamu mendapatkan pembelajaran dan itu ngebukain pintu-pintu keberkahan. Satu lagi, kalau emang ini terhubung dengan karma masa lalu, selesai itu karmanya dan ada pintu keberkahan ya, seperti itu. Coba kita lihat ya pintu keberkahan untukmu ya. Oke, bismillah ya lovelies. Sudah ada yang mau keluar. 5 of Swords, 5 belati, ini 555 loh. Jadi kamu dapat angka kembar 555 ya. Sepertinya emang ini adalah suatu energi di mana ada suatu pemutusan tali karma, atau ini karma titipan juga bisa ya. Sebentar lovelies, ini agak rapet ya. King of Chalices, 4 of Chalices, Seeds ya. Sorry, kok Chalices sih? Seeds ini artinya kan belati ya, pedang sih sebenarnya kalau ditarot yang klasik ya. Aku sih rasa ya pertama-tama ini sepertinya energi cerita dulu ya lovelies. Walaupun aku lihat ini energi baiknya ke kamu ada di energi the world. Ya aku lihat di sini kamu sempat terjatuh banget gitu, sampai ada kebangkitan spiritual. Kalau aku lihat, sampai aku lihat di sini kamu kayak merasa cinta itu nggak ada deh di dunia buat kamu, kayak sendiri, kamu kayak menghadapi suatu kejatuhan ini sendirian, kayak dunia tuh semua nggak berpihak ke kamu, dunia tuh kayak ngelawan kamu, the world all against you, kayak gitu-gitu deh ya. Tapi aku lihat di sini, in the end kamu akan mendapatkan ini, suatu kelegaan, suatu penyelesaian, dan nanti kamu akan mendapatkan banyak anugerah. Sekali lagi, kalau mau ngebahas karmanya mereka dapat ya, namanya karma ya. Kita kalau ngehutang sama orang, bisa kita ngebayar, kita cuek, tapi karma is real. Karma is real. Makanya jangan sampai berbuat jahat ke orang. Tetap bisa bayar karma kamu. Tapi kalau kita bisa dijahatin nih, terus kita ikhlasin, kita juga jadi nggak terlibat karma mereka lagi. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi kita tinggal nunggu anugerah aja. Walaupun berat, aku juga belajar ke sana lama, dan mungkin juga aku masih keinget-inget sesuatu yang orang lakukan sehingga menjatuhkan aku. Tapi hikmahnya apa? Aku kesini, ke spiritual, ke tarot. Di sini aku lihat ada kebangkitan spiritual untuk kalian. Seperti aku lihat di sini ada 4 pedang ya, ada 5 pedang, dimana akhirnya kamu kayak mengalah gitu loh, mengalah untuk menang. Dan aku lihat ini juga seperti aku lihat ini ya, 2 pedang sama 4 pedang ini. Kamu berserah sama Tuhan ya. Kamu seperti Tuhan, udah sepertinya aku udah selesai, kayak gitu ya, kayak sempat menyerah. Tapi justru ketika itulah ada energi the world ini, ada di mana semua selesai dan kamu tinggal menunggu keberkahan. Plus di sini ada King of Chalices, ada King of Cups. Kamunya yang tumbuh dewasa ya. Ini kamu dalam menuju energi kamu tumbuh dewasa, menjadi seseorang yang intuitif, seseorang tuh ya kayak siapa ini ya, kayak Dumbledore, tapi bukan sih, ini dari siapa sih ini ya, Vampire Slayer, Buffy, the Vampire Slayer. Ini aku nggak tahu tokohnya siapa ya, karena aku nggak begitu nonton ini Buffy. Nah tapi ini sih kayak Dumbledore ya tuh. Kamu akan menjadi seseorang yang bijak, seorang yang dewasa. Orang akan datang kepadamu untuk pengalaman hidupmu. Mungkin kamu juga dikaruniai bakat-bakat spiritual. Aku lihat juga kebahagiaan akan datang untukmu tuh. Keadilan. Kalau kamu kehilangan harta, kalau kamu kehilangan apapun,
itu akan balik ke kamu dalam bentuk yang lain gitu loh, dari arah yang berlainan. Ada matahari di mana sepertinya kebahagiaan dan kehangatan itu akan datang ke kamu, ada justice, keadilan itu akan datang kepadamu, begitupun keadilan akan datang kepada mereka yang menjahati kamu. Intinya harus lunas. Kalaupun nggak lunas, kamu reinkarnasi. Nah itu yang kalau aku ya menghindari, tapi aku nggak tahu ya, terserah Tuhan ya, karena ada beberapa kasus tuh reinkarnasi sampai puluhan kali. Mungkin kita juga udah beberapa kali dan harus membereskan beberapa hal ya. Oke, tapi aku doakan terbaik untuk kalian. Ya sekali lagi ada hikmah di sini yang harus kita ambil pembelajarannya. Makasih ya Pisces sudah nonton, kasih like, kasih jempol, bye.